sektor social welfare ini sangat rentan ya. Sangat rentan, dia sering menjadi korban. Selamat datang di Common Ground Podcast Hyperbus. Tempat kita ngulik isu-isu besar dengan cara yang gak ribet dan gampang dicerna. Bareng para tokoh, pemikir, intelektual, praktisi, dan sosok-sosok penting di balik layar kebijakan. Ekonomi, politik, hukum, sosial, dan current issues lainnya. Episode kali ini kita akan bahas menimbang masa depan kesejahteraan sosial Indonesia antara visi dan realitas. Bersama dengan guru besar dalam bidang pendidikan kesejahteraan sosial internasional dari Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Randa Binahayati, PhD. Selamat datang, Prof. Terima kasih, senang sekali bisa ketemu nih. Saya Cus Darmawan dan ini Common Ground, tempat sudut pandang bertemu dan akal sehat bicara. Saya panggil Prof. Bin. Titi aja. Prof. Titi. Iya. Baik. Terima kasih. Prof. Titi, kita akan membincangkan terkait dengan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tapi sebelum itu barangkali kita perlu mukadimahnya. Konstitusi kita sudah di pasal 34 menyebutkan ya bahwa benar-benar negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Namun di sisi lain gitu ya, komitmen yang tertulis di konstitusi itu tidak berbanding lurus dengan APBN kita terkait dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial. Kita hanya kurang lebih 19,2%. Jauh di bawah Vietnam misalnya sampai 23%. Apalagi dengan negara-negara lain ya yang lebih maju. Thailand sekitar 22% dari APBD dianggarkan untuk kesejahteraan sosial. Tapi sebelum ke sana, Prof, saya ingin tahu kalau demikian ada semacam kayak paradok begitu ya. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya. Frase kesejahteraan sosial dalam konteks Indonesia itu seperti apa sih, Prof? Oke. Mungkin kita melihatnya ke aspek legal ya dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tahun 2009 yang mengatakan kesejahteraan sosial itu merupakan suatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan fisik, spiritual, sosial ya, sehingga manusia dalam hal ini dapat mengembangkan potensinya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kalau kita katakan menjalankan fungsi sosial itu pasti luas. Jadi di sini fungsi sosial itu terkait dengan bagaimana seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok masyarakat bisa menjalankan peran ya, bisa memenuhi kebutuhannya dan juga bisa memecahkan masalah. Jadi misalnya kesejahteraan sosial itu dilihat juga dari bagaimana kebutuhan anak terpenuhi, kebutuhan keluarga terpenuhi gitu ya. Sehingga mereka bisa menjalankan perannya gitu. Dengan frase yang tadi Prof sampaikan secara jernih tadi, kalau Prof diminta untuk menilai nih, seberapa kuat sih sebenarnya komitmen negara dalam hal ini? Oke. Yang tercermin misalnya komitmen pemerintah itu kan tercermin di dalam perencanaan pembangunan. Biasanya ada RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. Ada rencana pembangunan jangka panjang RPJP dan seterusnya. Nah, Prof, dilihat dari frase kesejahteraan sosial tadi dan dikaitkan dengan komitmen tadi, seberapa kuat sebenarnya komitmen itu tercermin dari RPJ, dari perencanaan-perencanaan nasional tadi? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ya negara itu secara filosofis ya, itu kuat ya. Kita punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mensejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan sosial ya. Dan saya pikir apa yang sudah dituangkan di dalam RPJMN ya 2000 tahun 2000 sampai 2024 ya yang jangka 2025 nasional sampai 2025 sampai 2030. Oke ya 5 sekarang. tahunan ya. Nah, itu kan sebenarnya mencerminkan nilai-nilai tadi gitu ya. Jadi kalau saya pikir komitmen itu jelas ya tercerminkan, terrefleksikan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional
maupun yang kemudian di bawahnya. Itu secara komitmen ya, komitmen legal. Nah, tapi kemudian kan kita juga ingin bertanya, komitmen itu kemudian akan perlu diwujudkan dalam seberapa besar kemudian effort ya, resources kita alokasikan untuk memang menciptakan kesejahteraan tadi gitu ya. Dan kalau memang bisa dikatakan, kalau kita lihat dari kita mengikuti ya perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, itu kita bisa melihat sebenarnya ada transformasi yang terjadi. Oh iya? Ya, Gimana? terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi mungkin kalau kita membandingkan dengan beberapa periode sebelumnya, ya mungkin dalam 2-3 dekade terakhir mungkin yang masih menjadi fokus pemerintah Indonesia di dalam bidang kesejahteraan sosial itu adalah mengentaskan kemiskinan. Apakah hal itu terjadi sampai sekarang? Ya, terjadi. Pengentasan kemiskinan masih merupakan satu dimensi yang sangat krusial di dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia, yang ditunjukkan dengan alokasi dana dan program yang tak henti sampai sekarang. Tapi untuk sekarang kita lihat transformasi juga terjadi, tidak hanya mencakup aspek penanganan kemiskinan, tetapi juga bagaimana desain kemiskinan itu, desain program pencegahan kemiskinan itu, ya. Adanya semacam sekarang itu misalnya PKH, ya, yang dulu kita tidak kenal program Keluarga Harapan, program gitu ya. Keluarga Harapan. Kemudian bagaimana kemudian perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap disabilitas, perlindungan terhadap lansia yang dulu mungkin tidak ada, tapi sekarang itu kelihatannya program terjadi transformasi di situ. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu merujuk kepada apa yang disebut dengan kesejahteraan sosial berbasis life cycle. Jadi kita sekarang sudah melihat kesejahteraan sosial itu tidak lagi hanya kepada satu kelompok miskin, tapi kelompok miskin itu bervariasi. Kemudian tidak hanya kelompok miskin, tapi kelompok rentan, ya, yang di dalamnya ada anak, perempuan, gitu ya, ataupun lansia, gitu. Jadi saya pikir terjadi transformasi itu. Berarti bisa dikatakan bahwa desain kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia 2-3 dekade belakangan ini sudah pada on the track. Iya, on the track dalam pengertian bahwa apa yang kita bangun itu memang bukan bangun ya, yang kita desain dan kemudian kita implementasikan itu juga mengikuti berbagai desain yang diakui secara internasional. Artinya kemudian kita juga mengembangkan program-program yang sebagian, meskipun tidak semuanya, yang evidence based program. Artinya memang program-program yang dibentuk berdasarkan kajian-kajian riset yang memang menunjukkan efektivitas, gitu ya, meskipun tidak semuanya. Dan kalau dikatakan on the track, bisa dikatakan seperti itu karena kita tidak putus ya. Artinya dimensi kesejahteraan sosial itu masih tetap menjadi bagian yang penting, yang krusial di dalam setiap misalnya adanya pergantian kepemimpinan ataupun pemilihan presiden yang baru atau kepala daerah, itu tetap menjadi satu isu yang sangat krusial untuk bisa dinarasikan dan kemudian diwujudkan dan kemudian mungkin dituntut ya implementasinya. Dan bisa menarik masa untuk ya, betul. Nah, itu masih tetap menjadi salah satu dimensi yang penting ya untuk mungkin menarik masa untuk bisa melihat legalitas dari si calon gitu ya, atau akuntabilitasnya itu dilihat dari komitmennya kepada aspek kesejahteraan sosial. Artinya kesejahteraan sosial ini menurut Prof. Titi penting
sangat penting dan urgent dan bahkan menjadi isu sentral. Tapi kenyataannya Prof, tadi saya sampaikan anggaran kita itu untuk kesejahteraan sosial itu bahkan lebih rendah dibanding bahkan dengan Vietnam, dengan Thailand. Thailand sekitar 22% dari APBN, Vietnam bahkan 23% dari APBN. Kita tidak beranjak 19% dari ya sekitar 2 dekadean ini ya sekitar itu. Sejak munculnya kewajiban undang-undang pendidikan yang 20% itu ya datanglah itu 19%. Kalau saya nggak salah seperti itu. Nah yang tadi disebutkan resource. Ini kan seolah-olah menjadi paradok antara gambaran ideal bahwa kesejahteraan sosial penting bahkan menjadi komoditas politik pada saat kontestasi. Di sisi lain realitanya gitu. Kalau tadi disinggung resource-nya itu tadi kurang berpihak. Katakanlah kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Gimana Prof tanggapannya? Iya, ini berdasarkan observasi saya ya dan juga mungkin dari kajian-kajian ilmiah. Sektor social welfare ini sangat rentan ya. Sangat rentan dia sering menjadi korban ketika harus terjadi misalnya aspek efisiensi gitu ya. Sering dikorbankan. Jadi orang tidak memandang kalau sektor ekonomi itu harus nomor 1, harus jadi core. Nggak mungkin kita mengorbankan sektor ekonomi. Nggak mungkin kita mengorbankan sektor yang lain ya yang penting. Tapi social welfare ini sangat mudah untuk kemudian dikorbankan. Kenapa Prof? Ya mungkin bisa jadi karena orang selalu berpikir misalnya salah satu pertimbangannya social welfare itu dianggap tidak menjadi satu core ya. Artinya tanpa itu pun ataupun meskipun dengan resource yang minimal kita tetap kok masih bisa memberikan misalnya melakukan pembangunan kesejahteraan sosial. Tapi kalau misalnya ekonomi nggak bisa, kita harus misalnya memberikan perhatian atau sumber yang besar karena kita tergantung, nggak mungkin negara ini berjalan tanpa ekonomi ya. Sementara sektor kesejahteraan sosial masih dianggap dikorbankan karena tidak dianggap sebagai core. Meskipun pandangan ini secara akademik kan banyak dikritisi, tetapi kenyataannya memang seperti itu, gitu. Artinya kesejahteraan sosial ini hanya menjadi sangat laku ketika terjadi kontestasi politik begitu ya pemilu, tapi begitu dalam prakteknya seringkali dikorbankan begitu. Apakah memang dalam pandangan Profesor Titi ada pandangan paradigmatik yang vis-a-vis kesejahteraan sosial itu beban, sementara ekonomi adalah potensi atau peluang? Iya. Ya itu sepertinya kalau kita melihat masih pandangan dari sudut pandang neoliberalism gitu ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pembangunan ekonomi itu masih sangat dipengaruhi oleh pandangan seperti itu gitu ya. Bahwa social welfare is residu, sisa-sisanya aja kok gitu ya. Yang harus diperhatikan tuh ya pembangunan ekonomi, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mengembangkan modal dan sebagainya. Tapi pandangan itu sebenarnya sudah banyak berubah ya. Karena kita melihat ternyata dan ini juga diangkat oleh World Bank, oleh UNDP ya. Betul. Jadi economic growth doesn't correlate with social welfare. Karena growth yang tinggi itu tidak menjamin bahwa masyarakat juga sejahtera. Jadi paradigma pembangunan sebenarnya sudah banyak dikombinasikan ya dalam pengertian bahwa kita tidak bisa hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi ansih gitu ya. Tapi dimensi justice, dimensi welfare, dimensi well-being itu harus diciptakan bagaimana menggunakan resource atau sumber dari ekonomi ini untuk kemudian dijadikan untuk mencapai kesejahteraan gitu. Jadi dia tidak boleh menjadi tujuan growth itu. Tapi dia harus kemudian hanya menjadi instrumen. Iya. Jadi dia harus digunakan untuk kesejahteraan, untuk mendorong pertumbuhan, mendorong pekerjaan yang layak, mendorong
pendidikan, meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan sebagainya. Gitu. Baik, saya jadi ingat penelitian saya, regresi simultan itu memang terbukti secara empirik bahwa pembangunan manusia, dalam hal ini termasuk kesejahteraan sosial, itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Dan penelitian itu sudah banyak, Prof. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa persoalan implementasi ini itu seolah-olah menjadi beban begitu? Itu kenapa? Apakah memang ada kesadaran sudah dipahami, tapi begitu implementasi itu seolah-olah menjadi bisa dibelakangkan. Padahal bayangkan kalau misalnya tanpa kesejahteraan pekerja, tanpa pembangunan pendidikan yang memadai, tanpa pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai dan layak, mana mungkin terjadi produktivitas. Sebenarnya kan saling berkelindan, tapi itu ternyata tidak. Itu sudah banyak sebenarnya penelitian riset terkait dengan itu, tapi kenyataannya seolah-olah tadi yang disinyalir Prof. Titi, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial itu masih seolah-olah, kalau melihat penjelasan tadi, seolah-olah menjadi residu tadi, betul, dan beban begitu. Iya, karena kan mungkin kadang-kadang orang mengaitkan pembangunan kesejahteraan sosial itu hanya untuk orang miskin ya. Jadi ngapain sih kita harus memberikan terlalu banyak misalnya resource untuk orang miskin? Kan seharusnya mereka itu bekerja gitu ya. Seharusnya mereka itu bisa self-sufficient. Jadi ada mungkin ideologi-ideologi yang memang tidak tidak pro ya terhadap distribusi resource tadi untuk kelompok-kelompok yang memang rentan ataupun kelompok yang mengalami disadvantage gitu ya. Meskipun sekarang itu sebenarnya kalau kita berbicara kesejahteraan sosial, kita tidak lagi berbicara mengenai bagaimana mendistribusikan untuk kelompok miskin saja. Betul. Tapi kesejahteraan sosial itu is a right, a citizen right. Jadi tidak hanya berbicara mengenai pengentasan kemiskinan, tapi juga bagaimana mendistribusikan supaya setiap orang, setiap anak punya hak untuk bisa sekolah. Setiap warga negara harus punya akses terhadap kesehatan gitu ya. Kelompok rentan, kelompok disabilitas, kelompok misalnya perempuan dan mungkin lansia itu harus diberi perlindungan. Itu kita nggak berbicara dia miskin atau dia kaya gitu ya, tapi entitlement. Nah kemudian kesejahteraan sosial juga tidak hanya bersifat bahwa kita memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu adalah service ataupun resource yang kita berikan tanpa meminta kontribusi sebelumnya dari masyarakat ya. Itu berbeda dengan konsep social insurance. Ya kalau misalnya social insurance, saya pegawai negeri kan, saya dipotong tuh tiap bulan. Sehingga saya bisa dapat BPJS untuk kesehatan gitu ya. Nah karena sekarang dimensi kesejahteraan sosial itu udah diperluas kepada yang mencakup perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok yang in the most need atau disadvantage, tapi juga mereka yang produktif, termasuk di dalamnya para pekerja gitu betul. Melalui social insurance. Betul. Jadi ini persoalan paradigma atau cara berpikir cara berpikir yang memang sebenarnya harus diubah ya, karena itu menjadi tidak menarik ketika orang bilang kesejahteraan sosial itu hanya untuk orang miskin. Orang miskin apa ya? Orang yang memiliki penyandang kesejahteraan. Namanya dulu itu? Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah. Itu sepertinya konsep kesejahteraan sosial terkait dengan itu sangat sempit. Betul. Sehingga ngapain sih kita harus alokasi banyak-banyak gitu kan. Betul, saya jadi ingat tesisnya ekonom peraih Nobel Amartya Sen bahwa yang dalam kesejahteraan sosial itu well-being yang ditekankan. Manusia bisa menjadi lebih bermakna tadi karena kesehatan yang memadai, pendidikan karena dia punya pilihan. Dan dia punya pilihan dan punya pilihan untuk berpartisipasi di publik gitu. Seperti itu kurang lebih, Prof. Capability approach ya. Betul sekali. Nah, Prof, tadi kita sudah membincangkan Indonesia secara mendalam dan clear, jernih sekali dari Profesor Titi. Di dunia ini kan banyak sekali
kalau kita ngomong kesejahteraan sosial dalam arti luas ya, tadi bukan dari pengertian sempit ya, tapi dari arti luas tadi. Ada tipe-tipe yang banyak pihak mensinyalir itu tipe kesejahteraan sosial yang paling oke. Misalnya negara-negara Nordik atau Skandinavia lah. Karena semua warga negara memperoleh hak kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan, perlindungan dan seterusnya, bahkan pensiun. Tipologi-tipologi, bahkan ada tipologi universal, ada lagi yang bilang kita itu ada tipologi liberal gitu, ada lagi tipologi yang mengaitkan bahwa negara memang harus berbagi dengan lembaga-lembaga institusi-institusi swasta, misalnya dalam tipologi liberal untuk dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial warga negara. Nah ini Prof, karena sebagai pakar kesejahteraan sosial internasional, Indonesia itu posisinya seperti apa dalam tipologi yang beragam berikut variannya, dan sebaiknya menurut Prof Titi atau idealnya menurut Prof Titi mendekati yang tipe seperti apa yang seharusnya? Kondisinya kayak apa dan seharusnya seperti apa? Jadi kalau dalam konteks akademik ya, kita mengenal apa yang disebut dengan tipologi welfare state. Nah itu dikemukakan sebenarnya di era 90 sudah cukup lama ya, oleh Esping Anderson, yang membagi tipologi welfare state itu ke dalam 3 bentuk besar. Ada yang tadi disebutkan ya, model universal, model korporatis, dan model liberal. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melihat bahwa yang satu itu pasti steril dari bentuk yang lain. Jadi karena sebenarnya mungkin bisa aja mix ya. Betul. Cuma kalau disebut oleh Cus tadi kan model yang universal itu yang dianggap paling ideal gitu ya. Ini pemahaman Prof, pemahaman umum begitu. Contohnya di negara-negara Skandinavia, ideal welfare state ya, Skandinavia, Norway, Finland gitu ya, Swedia dan lain-lain. Kemudian ada model korporatis ya, yang mengaitkan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial itu terkait dengan dunia kerja. Jadi orang baru akan dapat perlindungan kalau dia bekerja, karena asuransi itu dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi betul. Itu contohnya Jerman gitu ya, misalnya salah satu. Tapi ada juga yang liberal yang sebenarnya peran negara tuh minimal. Jadi dia hanya memberikan perlindungan sosial ataupun sebenarnya enggak perlindungan sosial ya, kayak dalam bentuk kesejahteraan sosial, dalam bentuk layanan ataupun sumber-sumber bantuan sosial, social assistance, hanya kepada kelompok yang sangat membutuhkan, yang dianggap miskin gitu ya. Misalnya itu contohnya Amerika. Betul. Ya contohnya seperti itu. Nah kemudian kalau ditanya Indonesia itu posisinya di mana? Nah ada juga yang mengatakan ini bias, apa yang disebut tipologi Anderson ini bias karena dia studinya itu dilakukan di negara maju dan kebanyakan negara-negara barat. Baik. Nah nggak ada itu masuk wilayah-wilayah yang lain ya, Afrika dan Asia misalnya. Nah kemudian ada seorang ahli namanya Holiday yang mengemukakan model yang lain yang disebut dengan productivities welfare state. Nah ini untuk merespon mungkin dulu Cus inget ya ketika ada yang namanya Asian Tiger gitu ya, Thailand, Korea gitu ya. Termasuk Indonesia Malaysia dia melihat ini ada namanya productivities welfare state, di mana negara itu hanya bertanggung jawab menyediakan layanan-layanan ataupun resource untuk kesejahteraan sosial tuh supaya menyiapkan SDM-nya bisa terus menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi ya dikasihlah programnya yang menunjang pendidikan atau kesehatan gitu ya. Karena ada kepentingannya supaya ekonomi terus jalan. Nah, ada juga yang melihat sekarang itu ada juga model lain, Islamic welfare state gitu ya. Yang sebenarnya ini juga banyak diterapkan ya di berbagai negara, misalnya Malaysia, Pakistan itu ya termasuk yang menerapkan itu. Jadi sebenarnya Indonesia masuknya di mana? Nah, itu. Nah, masuknya di mana? Sebenarnya Indonesia kan kalau kita lihat dari landasan filosofisnya ideal ya,
dari undang-undang pembukaan Konstitusi Undang-Undang kaya. 45 konstitusi gitu ya. Jadi nilainya itu memang sebenarnya kita dari dulu juga sudah masalah kesejahteraan, keadilan itu dijadikan landasan ya dari tujuan suatu pemerintahan gitu ya. Tapi kemudian modelnya juga kita nggak tahu nih masuk kemana karakteristik kita gitu ya. Kalau saya sih mengatakan begini, suatu negara tipologi negara kesejahteraan sosial itu kan tidak dibentuk instan. Dia terkait dengan history ya, sejarah, kemudian struktur sosial ekonomi, struktur masyarakatnya, struktur politiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu kenapa dia minimalis, kenapa hanya untuk orang miskin? Karena filosofi dia itu adalah tanggung jawab individu untuk you are responsible for yourself. Kemudian dia sangat menghargai nilai-nilai self sufficiency, orang yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi negara nggak berhak untuk turut campur terlalu banyak. Jadi ketika Obama misalnya mengatakan ada medical care untuk anak-anak ataupun kelompok miskin di Amerika di cover negara, itu protes, ribut, protes karena itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi gitu. Tapi di Skandinavia negaranya memang terbentuk secara sejarah perkembangan dinamikanya itu sangat menghargai kesetaraan dan keadilan sosial. Makanya negara itu bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan untuk semua. Ya, jadi itu yang disebut dengan universal gitu. Nah, di Indonesia tampaknya Indonesia itu sekarang kalau saya amati ya dari berbagai transformasi perkembangan pembangunan kesejahteraan sosialnya, kita tuh memang masih heavily ya, masih kuatnya itu, masih penekanannya itu di means testing. Jadi orang yang mendapatkan welfare itu yang memang biasanya yang dari kelompok miskin, kelompok yang tidak berpunya gitu ya. Dan negara itu berperan besar di sana gitu ya. Sementara ya termasuk di dalamnya bagaimana menyediakan asuransi kesehatan untuk kelompok miskin. Betul. Misalnya, kemudian ada yang namanya program Indonesia Pintar, itu kan memang spesifik ya. Pokoknya yang harus masuk yang kelompok sangat miskin gitu ya, ataupun bantuan-bantuan lainnya itu sosial lainnya itu kepada kelompok yang masih tergolong memang dianggap miskin. Nah, untuk menuju ke universal welfare state itu bukan pekerjaan yang mudah, dan saya nggak yakin itu juga menjadi model yang cocok ya untuk Indonesia. Untuk Indonesia, karena ya tadi itu dibentuk kan bukan suatu proses yang bisa kita lakukan rekayasa dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi dan tipologi itu tidak berada di ruang kosong. Iya, tapi tidak berada di ruang kosong. Iya. Benar. Dan belum tentu cocok. Iya, karena misalnya kayak di negara-negara Skandinavia, dia sistem pajaknya aja berbeda dengan Indonesia. Betul. Ya. Pajaknya tuh bisa di atas 40%. Betul, gitu kan. Betul. Nah, jadi pajak itulah yang kemudian untuk membiayai pembangunan kesejahteraan sosial. Kita kalau mau menerapkan seperti itu, sementara yang masyarakat Indonesia yang kerja di sektor formal aja masih rendah. Kebanyakan kita masih di sektor informal misalnya yang self-employed. Gimana tuh kita bisa menerapkan misalnya sistem pajak yang seperti itu misalnya ya. Fiskal kita nggak akan tangguh untuk itu ya. Karena untuk itu dibutuhkan fiskal yang tidak hanya besar tapi sustain. Iya, betul. Untuk menunjang itu kan suatu sistem model tipologi itu harus tidak untuk 5 tahun ya, tapi untuk dalam waktu yang sangat panjang gitu. Iya, sepanjang Republik ini berdiri bahkan ya. Iya, begitu yang terjadi seperti itu. Kalau demikian Prof, anggapan orang bahwa tipologi negara-negara Skandinavia ideal tadi ya belum tentu cocok untuk Indonesia. Menurut Prof, Titik kira-kira apa? Iya, sebenarnya itu ideal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada namanya paradigma pembangunan yang terkait dengan human right base gitu ya. Itu memang menekankan welfare itu is a right. Jadi entitlement. Jadi kamu mau miskin mau kaya. Jadi contoh idealnya itu sudah ada ya. Tapi kan itu juga ideal
dan itu bisa diterapkan dengan under condition under certain conditional. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul gitu ya. Nah, dan sekarang tuh ternyata yang namanya universal welfare state itu juga banyak dikritik karena katanya bisa aja membuat negara bankrupt, apalagi dengan misalnya kondisi ekonomi global yang sekarang juga cukup mengguncang. Betul, gitu ya. betul. Dan juga ada yang mengatakan itu kemudian melemahkan partisipasi masyarakat untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu ada saya baca artikel dan juga ketika ketemu sama teman-teman yang dari Skandinavia, mereka mengatakan kita juga sekarang concern ya, karena semua kan negara yang sudah menjamin ya. Betul. Jadi kuliah sampai kuliah itu orang nggak perlu mikir. Kalau di Skandinavia itu yang namanya kalaupun nggak kerja itu mereka tetap dibayar. Terus ada paternal leave atau maternal leave. Iya. Bapak-bapak mau ngurus anaknya bisa dalam waktu tertentu tetap dibayar dan nggak kehilangan pekerjaan misalnya, ya itu kan ideal banget ya, bagus. Tapi kemudian biaya besar dan juga ya itu tadi dikatakan jadi melemahkan swadaya, melemahkan kepedulian ya, yang mungkin itu agak bertentangan dengan model Indonesia yang sangat guyup, masih menekankan masyarakat yang guyup, menekankan gotong royong, ya menekankan kontribusi masyarakat ya terhadap kesejahteraan anggotanya gitu kan. Jadi itu perlu difikirkan ya. Kalau menurut Profesor Titi, kalau ditanya idealnya yang seperti apa model kesejahteraan sosial kita atau welfare state-nya kita? Kalau saya sih melihat ya, kalau model ya, mungkin sekarang kita juga perlu berpikir nih untuk mengembangkan ya sebagai satu wacana ya, Islamic welfare state. Tidak berarti bahwa kita kemudian menjadi negara Islam gitu ya, tapi potensi untuk mengembangkan sumber daya yang didasarkan kepada aplikasi ajaran agama dalam hal ini Islam, misalnya zakat, infak, sedekah itu sebenarnya menjadi, saya katakan bisa saja menjadi sumber yang sebenarnya nyata ya, yang ada di kita ya, yang kalau memang bisa dikelola dengan baik ya. Jadi artinya ada sistem, ya saya nggak tahu lah nanti desainnya seperti apa, tetapi negara bisa memanfaatkan itu. Negara dalam hal ini ya tentu saja harus dibuat institusi ya yang memang bertanggung jawab untuk itu. Jadi bisa dari dua sumber tadi gitu yang bisa dikembangkan kalau menurut saya. Dan ini juga sudah diterapkan oleh Malaysia misalnya ya. Itu yang menurut saya, karena itu menekankan tidak hanya negara tapi juga society ya, inisiatif yang bertanggung jawab untuk menciptakan itu. Karena kalau mengandalkan hanya kemampuan negara mungkin terbatas. Betul. Ya sementara kita masih perlu memperluas coverage ya, tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi Indonesia ini kan kalau dilihat data Bappenas itu menunjukkan kelompok miskin itu sangat miskin itu nggak banyak ya, di bawah 10% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia 280 8,7 di bawah 10% itu yang kelompok sangat miskin. Tapi yang di atas miskin, sedikit di atas miskin itu banyak banget. Rentan jadi miskin. Bisa rentan miskin. Jadi itu mencakup 80 juta. Nah, siapa nih yang mau peduli nih terhadap kondisi misalnya akses mereka kepada jaminan misalnya kesehatan gitu ya. Kemudian ketika mereka jaminan ketenaga kerjaan, ketika ada guncangan sedikit mereka harus kehilangan pekerjaan gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Ini saya pikir masih menjadi PR ya untuk kita untuk merileks ibaratnya tuh di ini ya nggak stingy banget hanya melihat kepada yang sangat miskin, tapi juga kelompok rentan ini yang jumlahnya lebih besar gitu. Nah,
Menarik, Prof. Tadi kalau dikatakan bahwa negara juga tidak cukup punya resource untuk bisa mengcover seluruh tadi secara ideal. Tapi di sisi lain Prof. Titi tadi sampaikan ada inisiatif-inisiatif yang entah berbasis agama, bisa juga berbasis komunitas lain yang memang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Contoh lembaga-lembaga amal itu kan inisiatif-inisiatif komunitas ya. Nah, bagaimana upaya ini dikolaborasikan di tengah-tengah pemerintah yang memang fiskalnya tidak mencukupi? Tadi kan di Finland atau di negara-negara Skandinavia pajak kan tinggi. Sumbernya banyak, fiskalnya kuat, otomatis belanjanya juga kemungkinan kan kuat gitu. Kalau kita ya nggak mungkin seperti itu, maka kata Prof. Titi perlu inisiatif-inisiatif lokal tadi atau berbasis agama. Nah ini bisa bentuk kolaborasinya seperti apa Prof? Apakah pemerintah harus pemerintah harus membuat inisiatif semacam program untuk bisa mengkolaborasikan seluruh komponen katakanlah badan-badan amal yang inisiatif dari saya pikir masing-masing umat beragama punya badan amal masing-masing kok, saya yakin itu. Nah itu dikolaborasikan untuk mengelola, memanage tadi perlindungan sosial, jaminan sosial dan seterusnya bagi kelompok-kelompok yang memang tadi rentan gitu. Itu gimana Prof? Kalau saya sih melihat itu bisa saja ya, tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu harus profesional, harus berbasis akuntabilitas. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan, jangan sampai nanti apa yang dilakukan tuh terkesan seperti amal. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena kan di sini saya sebagai seorang dari latar belakang kesejahteraan sosial itu kita berjuang berat banget nih. Yang namanya mempromosikan dan mengadvokasi apa yang disebut dengan profesi pekerjaan sosial. Dan kita nggak mau nanti ketika kita berbicara pembangunan kesejahteraan sosial yang di dalamnya berperan profesi pekerja sosial itu dianggap sebagai tindakan filantropis, tindakan charity amal ya. Jadi maksud saya paham. Ini harus tentu saja didesain dengan mempertimbangkan aspek-aspek evidence based program, evidence based policy ya. Jadi tidak dibikin asal oh iya nih kalau misalnya ini yang misalnya saya ambil beberapa contoh ya. Sekolah rakyat ya, betul. Saya tuh nggak tahu evidence base-nya tuh apa sih. Teori apa sih yang mengatakan bahwa anak ketika misalnya untuk anak dari keluarga miskin ditarik dari dia masih SD kemudian disekolahkan dengan harapan dia nanti akan jadi disekolahkan dengan gaya yang cukup menurut saya kombinasi sipil militer gitu ya, diberi berbagai resource kemudian diharapkan nanti dia akan tumbuh berkembang dan akan lepas dari kemiskinan karena dia nanti akan mampu menjadi individu yang yang berdaya, punya mindset yang terbuka, punya keterampilan yang bagus. Ketika anak harus dipisahkan dari orang tua, ya. Nah, jadi maksud saya ada banyak program kita itu yang tujuannya baik, tapi tidak didasarkan kepada pertimbangan evidence tadi yang harus diperhatikan sebenarnya. Ini benar nggak sih kalau tujuannya gini, anak kok sampai dijauhin dari orang tuanya misalnya, ya ketika usianya masih muda, apa dia nggak terguncang, apakah dia nggak mengalami trauma misalnya dan lain-lain ya. Karena kan kita berpikir anak itu the best place is in the family. Betul, gitu ya. betul. Nah seperti itu. Nah ini kembali lagi tadi sepanjang memang didesain gitu ya dengan mempertimbangkan aspek-aspek profesionalisme, akuntabilitas, saya pikir bisa saja dan pemerintah mungkin lebih berperan. Ya pemerintah tidak sampai hilang perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, tapi juga berkolaborasi. Mungkin pemerintah bisa menjadi aspek yang lebih pihak yang lebih bersifat regulator ya untuk mengatur seperti apa peran swasta ini gitu ya. Kayak misalnya kita lihat sekarang CSR itu kan undang-undangnya tuh sudah jelas gitu ya. Nah tapi sekarang kita coba lihat benar nggak efektif CSR. Nah kalau seandainya
nggak efektif, apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi demikian juga dengan misalnya faith based organization Betul. ya yang kemudian mengelola misalnya sumber-sumber dana dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Nah, ini harus difikirkan memang. Baik. Ya mungkin kita bisa mencontoh negara-negara tetangga yang sudah menjalankan itu Iya. gitu ya. Artinya Misalnya, best practice-nya udah ada ya. sudah ada best practice, kita mungkin melakukan adaptasi ya Betul. untuk itu. Jadi Tapi dengan catatan tadi, jangan sampai kesejahteraan sosial dianggap sebagai sebuah amal. iya, itu yang makanya harus dikelola profesional dan menekankan akuntabilitas. Iya, Bahwa menarik. memang capable yang melakukan itu memang orangnya yang punya kompetensi, institusi yang kemudian bisa dimonitor, bisa diminta pertanggungjawaban gitu ya. Akuntabel dan kredibel ya bahasa Yes, ekonominya yes. barangkali. Oh iya ya. Prof, saya ingin tahu selama beberapa dekade ini kan baik secara administrasi publik maupun secara keuangan itu kan terjadi desentralisasi ya. Jadi kewenangan itu kan berbeda dengan sebelum reformasi. Kewenangan pemerintah daerah, berbagai macam kewenangan pemerintah pusat itu dilimpahkan kepada daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial, Iya. karena toh ada dinas sosial yang dulu Iya. kantor wilayah ya. Iya. Nah, itu sepanjang pengalaman atau pengamatan atau penelitian Prof. Titi, dari mulai dulu kita masih sentralisasi sampai sekarang desentralisasi itu, apakah desentralisasi ini lebih efektif? Ataukah begini maksud saya pertanyaannya, dalam konteks kesejahteraan sosial, desentralisasi ini apakah lebih efektif mendorong peningkatan kepedulian nyata pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, ya di daerah-daerah tentunya kalau kita. Iya, secara teori kan desentralisasi itu kan banyak positifnya ya. Betul. Secara teori itu meningkatkan kapasitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga dianggap lebih responsif ya terhadap yang paham kebutuhan masyarakat. Karena kan dianggap lebih dekat pemerintah begitu ya, lebih dekat ya. Tapi ini juga kita tidak bisa. Saya juga nggak tahu apakah sudah ada hasil penelitian yang menunjukkan desentralisasi itu kemudian berkorelasi positif dengan meningkatnya komitmen terhadap kesejahteraan sosial atau meningkatnya kesejahteraan sosial. Itu juga ya mungkin ini perlu kita cari juga ya. Tapi dalam pengamatan saya kelihatannya daerah masih tetap memiliki ketergantungan yang tinggi ya terhadap pemerintah pusat dalam hal ini ya. Jadi masih terbatas inisiatif-inisiatif yang dikembangkan daerah yang didasarkan kepada pendapatan daerah itu untuk mengembangkan program-program kesejahteraan sosial. Nah, ini yang saya tahu misalnya di beberapa wilayah ada ya yang memang mereka tidak hanya menjalankan, misalnya gini, yang saya tahu di Tangerang misalnya. Tangerang itu ada program yang sama seperti program Indonesia Pintar untuk kuliah. Oh iya. Jadi itu ada program pusat tapi juga ada program dari Tangerangnya. Jadi ya kemudian misalnya untuk membantu persalinan keluarga miskin gitu ya. Mereka juga ada inisiatif-inisiatif daerah yang kita nggak tahu keberlanjutannya seperti apa. Kadang-kadang itu juga tergantung kepada siapa sih yang Kepala jadi daerah. kepala daerah. Ya. Jadi itu kita nggak bisa jamin nanti kemudian Tangerang tuh akan modelnya dia punya loh sistem kesejahteraan sosialnya sendiri gitu ya. Itu sangat tergantung dari yang tadi, dari political, kita masih di daerah masih tergantung political figure. Dan itu belum menjadi satu pola ya. Nah itu yang nggak berlanjut, tapi saya pikir itu yang sebenarnya mungkin daerah perlu mengembangkan itu, tapi mungkin juga ini akan tergantung dari kemampuan fiskal tadi ya. Nggak semua daerah punya kemampuan dan juga punya komitmen atau kepedulian untuk itu gitu kan. Gitu. Jadi kalau pengamatan saya kita masih program-program kesejahteraan sosialnya masih didominasi oleh program yang dibiayai oleh pemerintah di level pusat ya, kalau menurut saya.
Prof, dulu itu ada semacam diskusi ya, pernah ada semacam diskusi. Jadi apa namanya, pembangunan pembangunan kesejahteraan sosial itu harusnya bisa diarus utamakan, di mainstreamingkan begitu. Semacam dulu ketika ada gender, itu menjadi pengarus utamaan gender baik di anggaran maupun di program pembangunan atau program-program politik, bahkan di politik diadopsi parlemen harus sekian persen. Nah, Prof Titi melihat bagaimana, apakah ada peluang untuk itu? Jadi pengarus utamaan kesejahteraan sosial, saya pikir kesejahteraan sosial lebih baik well-being begitu ya. Well-being, pengarus utamaan well-being dalam pembangunan baik pusat maupun daerah. Jadi sekian persen harus dialokasikan ke sana. Kalau gender kan begitu ya, semuanya menuju ke sana. Bahkan anggaran berbasis gender kan ada tuh. APBN berbasis gender, APBD berbasis gender. Nah, ini peluangnya bagaimana? Soalnya kalau kita berbicara kesejahteraan sosial ini kan dimensinya luas ya. Kalau gender kan kita berbicara laki perempuan gitu ya. Bagaimana anggaran itu harus sensitif terhadap kebutuhan tidak hanya laki-laki tapi perempuan. Program itu juga harus memperhatikan itu gitu ya. Tapi kalau kesejahteraan sosial ini kan dimensinya bisa ada di kesehatan, bisa ada di pendidikan, bisa ada di ketenaga kerjaan, misalnya bisa ada di aspek yang lain. Jadi kalau menurut saya nggak tahu apakah perlu kita menciptakan satu istilah mainstreaming social welfare gitu ya di dalam pembangunan. Tapi yang paling jelas adalah bahwa kita harus memastikan gitu ya. Mungkin mainstreamingnya dalam pengertian bagaimana kita memastikan bahwa dana-dana pembangunan itu memang dialokasikan, didistribusikan untuk sektor-sektor yang terkait dengan peningkatan well-being tadi. Jadi misalnya jangan sampai sekarang misalnya gini, sektor pendidikan dinaikin 20%. Tapi kita nggak tahu dari 20% itu yang benar-benar jatuh ataupun bukan menetes ya, memang dinikmati oleh kelompok sasaran itu, apakah seberapanya gitu? Karena jangan-jangan biaya operasionalnya jauh lebih besar gitu ya. Betul. Jadi yang nyampe ke masyarakat itu bisa aja 20% kita bilang wah hebat gitu. Tapi yang jatuh ke sana berapa gitu sebenarnya, yang dinikmati itu berapa? Demikian juga dengan kesehatan misalnya. Jadi yang saya pikir kadang-kadang mungkin yang harus kita pastikan memang kemudian menjadi berdampak, memang dinikmati gitu ya, memang kelihatan. Jadi memang kelihatan bahwa yang kita komitmenkan itu tidak hanya dari angka gitu ya, tapi juga dari dampaknya. Karena kalau seandainya yang saya katakan tadi bisa jadi didesain untuk membuat operasional itu menjadi rumit gitu ya, menjadi mahal dan ternyata tidak sampai. Dan tidak kelihatan dampaknya. Baik, Prof. Prof, ini pertanyaan terakhir barangkali untuk Prof Titi. Jadi kita tadi udah berdiskusi panjang ya terkait dengan bagaimana pertama makna atau pemahaman kesejahteraan sosial, terus kemudian bagaimana kita membandingkan dengan negara-negara lain, terus kemudian tipologi yang paling ideal tadi Prof nyatakan dengan jernih, perlu adanya inisiatif lokal yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk bersama-sama, bahwa kesejahteraan sosial ini kepentingan kita bersama, bukan kepentingan, kebutuhan kita bersama begitu. Dan itu bukan charity, bukan amal, tapi memang itu right kan, hak. Right, dan harus berbasis memang kepada penguatan kapasitas. Jadi tidak menimbulkan ketergantungan dari penerima bantuan misalnya. Berarti ya artinya harus ada peningkatan orang yang dibantu atau orang yang tadinya di kelompok bawah bisa berdaya dalam tanda kutip naik kelas begitu naik kelas ya. Nah, pertanyaan dengan berbagai macam yang sudah Prof Titi sampaikan atau jelaskan ke kami dengan jernih tadi, melihat termasuk juga masalah-masalahnya, menurut Prof Titi prospek
pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia ke depan, dilihat dari beberapa etapa yang tadi sudah disampaikan Prof. Titi, seperti apa, Prof? Mohon maaf ini, kalau ada nilai 1 sampai 5, dari mulai paling pesimis sampai optimis di angka berapa dan kenapa? Kalau saya tuh melihat begini ya, kepemimpinan yang kepemimpinan politik ya yang ada di Indonesia, kalau saya melihat yang seperti saya katakan tadi, terjadi transformasi gitu ya di dalam berbagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ya. Jadi misalnya seperti ketika terjadi COVID tuh Indonesia tuh kan dipuji ya, termasuk yang cukup responsif untuk menerapkan yang disebut dengan sekarang dikembangkan adaptive social protection misalnya. Kita kemudian yang tadinya nggak kemudian mandek gitu ya karena udah target sekian. Jadi bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi kemudian artinya dari segi komitmen dan segi praktek baik ya. Artinya kan itu ditiru oleh kepemimpinan sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan gitu ya. Seperti yang mungkin terjadi sampai sekarang kan misalnya banyak dari program-program yang dijalankan oleh pada masa presiden sebelumnya kemudian dilanjutkan gitu, bahkan dikembangkan gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat itu cukup optimis, apalagi kalau masyarakat kita itu memang berpartisipasi juga di dalam memonitor, di dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan untuk peningkatan kesejahteraan sosial tadi. Jadi civil society-nya harus aktif gitu ya. Kita juga akademisi juga harus aktif untuk kemudian untuk mewakili ya kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki suara yang cukup didengar gitu ya, atau dengan berbagai hasil penelitiannya kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian terus mengembangkan pembangunan kesejahteraan sosial ini. Kalau saya sih melihatnya cukup optimis, cuma memang kita juga harus memperhatikan ya seperti saya katakan tadi, kondisi ekonomi global juga kan termasuk di Indonesia juga tidak terlalu menggembirakan. Nah, kata orang tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang dalam baik-baik saja gitu ya. Dan itu tapi tampaknya juga nggak hanya Indonesia ya. Semua. Jadi ya itu yang mungkin harus difikirkan adalah tidak hanya cukup komitmen, tapi bagaimana komitmen itu juga didukung oleh kapasitas ya untuk membangun sistem kesejahteraan sosial itu yang lebih sustain, termasuk di dalamnya dari segi pembiayaan gitu. Baik, Prof. Titi, terima kasih, sangat inspiratif dan jernih. Terima Jadi, kasih sama-sama. Kata kuncinya pembangunan kesejahteraan sosial itu tidak hanya komitmen, tapi juga dibutuhkan kapasitas yang sustain. Dan tentu juga kolaborasi semua pihak untuk menjaga kesejahteraan sosial itu tetap menjadi bagian terpenting dari pembangunan bangsa Indonesia. Ya, sesuai amanat konstitusi kita. Ya. Terima kasih Profesor Sama-sama, Titi. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih setelah sekian tahun saya kembali lagi mendapat kuliah dari Prof Titi. Demikian Prof, terima kasih banget. Sama-sama ya. Makasih. Ya, mangga. Demikian diskusi dalam podcast Common Ground kali ini. Terima kasih udah nyimak. Ikutin podcast Hyperbus terus. Subscribe dan bagikan ke temenmu yang butuh insight semacam ini. Saya Sudarmawan, sampai ketemu di episode selanjutnya.